Hari ini kita akan review SAE Figuart Kamen Rider Wizard versi Shinkocho Seiho setelah yang satu ini. Oke, akhirnya kita berkesempatan untuk nge-review figur ini, yaitu Shinkocho Seiho versi Kamen Rider Wizard. Dan ini saya dapetin dulu waktu harga 1.300.000, ya kisaran segitu harganya. Kalau sekarang saya nggak tahu harganya berapa. Katanya ada yang sampai 1.5 atau 1.7, ya itu wajar aja sih. Karena Shinkocho Seiho ini sekarang harganya pada melambung tinggi semua, kecuali Kamen Rider Kuga itu yang udah mulai turun karena sudah ada versi yang Onoderanya. Oke, seperti biasa kita akan coba nge-review bagian packagingnya dulu, karena ini packagingnya sama aja seperti figur-figur Shinkocho Seiho sebelumnya. Oke, seperti biasa di bagian depannya ini adalah foto close up dari Kamen Rider Wizard. Jadi ala-ala kayak noise gitu. Terus di sini ada tulisan dari Tamashii Quality Control, Tamashii National Quality, ya sama aja. Terus bandai warna biru, Tamashii Nation. Terus ada tulisan Jepangnya Kamen Rider Wizard. Di sini ada desain by Tamashii Nation in Japan, Bandai Spirit 2018 made in China. Oke. Di sebelah samping sini ini ada tulisan dari Kamen Rider Wizard, dan ini tulisannya lumayan nimbul, flame style. Oke. Di sebelah sisi lainnya juga sama kayak gini aja. Jadi box-box ala-ala iPhone gitu. Ini ada SAE Figuart, dan di bagian belakang sini juga ada SAE Figuart. Oke, yang di bagian belakang, nah ini ada beberapa pose dari Kamen Rider Wizard. Oke, pose-pose iconic Wizard itu adalah pose kayak dia mau ngeluarin magicnya. Terus ada dapat pistol, dapat pedang, dan macam-macam. Di bawah sini ada tulisan-tulisan Jepang, dan langsung saja kita buka boxnya. Oke, part pertama kita dapat part tangan seperti ini. Jadi ini udah ada lubang cincinnya. Cincinnya bisa dicopot, dipasang ke per lubangnya. Ini beda sama yang versi pertama. Versi pertama itu semua tangannya sudah ada cincinnya ya. Tapi yang ini cincinnya satu, itu bisa dipasang di mana-mana. Oke, lumayan ribet dan lumayan resiko untuk hilang detailnya, hanya seperti ini. Berikutnya dapat part tangan seperti mencengkram gini. Aduh. Nah, ini kayaknya buat megang sesuatu. Tuh, disitu udah disiapin kayak pemegang ganggangnya. Oke, dan ada lubang cincin juga. Oke, berikutnya dapat part tangan seperti ini. Ini untuk pose ikonik dari Wizard, kayak dia mau ngeluarin sesuatu kan. Berikutnya dapat part tangan terbuka lebar seperti ini. Ini kayaknya fungsinya kurang lebih sama seperti yang tadi. Oke, berikutnya dapat part tangan memegang sesuatu lagi. Ini ada gapnya. Berikutnya dapat satu part tangan kepal. Jadi hanya di Wizard ini yang SAE-nya nggak dapat part tangan kepal dua pasang, tapi ini cuma satu pasang doang. Berikutnya dapat ganggang senjatanya. Jadi ini 2 in 1. Satu ganggang ini dipakai dua mode, yaitu ada mode pistol dan pedang. Dan ini ada gimmicknya seperti ini, hanya buka. Nah, dan disitu ada magic circle dari Wizard ya. Nah, itu keren sekali. Jadi setelah tinggal ditampol di sini aja sih tangannya, tek, lalu muncullah magicnya si Wizard. Oke, di sini ada lubang ya, ada gap. Jadi kita dapat partnya ini untuk pistolnya. Detailnya kayak gini, dan ini ada cat and transparan kayak gitu. Oke, di sini juga ada gapnya juga, tinggal dimasukin ke sini. Jadinya kayak gini. Nah, ini sudah jadi mode pistol, dan detailnya seperti itu. Keren sekali. Kalau mau ganti pedang nih tinggal dicopot aja, masukin part pedangnya ini. Nah, di sini juga ada bagian yang transparan seperti itu. Nah, untuk gapnya tinggal masukin ke sini. Boom, jadilah pedangnya si Wizard. Ini keren sih, cuman ya ribet aja. Satu ini dipakai buat dua mode sekalian. Gimana kalau kita pengen foto tapi dia megang pistol, dia megang pedang juga. Tapi kayaknya dibilang kayak gini juga. Oke, dan ini adalah cincin-cincin yang sudah saya pasang. Pertama saya pasang di tangannya yang flame-nya, karena dia from flame. Oke, terus ini untuk driver on-nya saya pasang di sebelah sini sesuai dengan bukunya. Oke, dan berikutnya untuk cincin-cincin sisanya saya pasang di sini semua. Ini kebalik, harusnya ini tempatnya flame sih. Harusnya posisinya mundur dari sini. Tapi ini udah keren sih. Cuman kalau kita biarin di sini dan tahu-tahu jatuh atau kita lengah terus hilang, ya kita akan sakit cari penggantinya, karena ini nggak ada penggantinya teman-teman. Dan itu saya lebih suka ini dilemati di sini.
ataupun ini disimpan di dalam kotaknya, tapi saya lebih memilih untuk dilemnya aja sih biar dia nggak kemana-mana. Jadi itu kita dapat cincin pertama, dapat yang versi water air, hurricane land, terus ada macam-macam aksesoris cincin yang lainnya. Dan ini untuk jurus-jurus si wizard ya. Oke, nice ini. Untuk ini tinggal coplok aja sih. Nah itu, dan mudah sekali untuk dicopot, tapi mudah sekali juga untuk dipasang, dan mudah sekali juga untuk hilang. Cincinnya sangat rawan sekali untuk hilang teman-teman, jadi hati-hati dalam memainkannya. Oke, langsung saja kita lihat detail dari Kamen Rider Wizard ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian detail dari figur wizard ini kayak gimana kira-kira. Pertama-tama kita lihat di bagian telapak kakinya. Nah, telapak kakinya itu yang keren sekali ini. Nah, jadi ada lingkaran magic di sini, di kiri dan kanan ada semua. Detailnya sampai seperti ini. Ini benar-benar Bandai keren sekali bikin telapak kaki dari Kamen Rider. Di bagian sepatunya ini, nah sepatunya ini ada aksen warna silver di sini. Tuh. Terus ada gelang warna merahnya di sini, dan ini kayaknya bekas dari runnernya yang dipotong. Oke, yang unik itu di bagian ini ya. Biasanya tuh shoulder padnya itu ada di bagian lututnya tepat, tapi yang ini dia berada di atas lututnya ini, kayak gini. Oke, jadi dodonya di sini. Saya kira ini ada di bagian tengah sini. Ternyata ini di bagian pinggirnya, bagian atasnya. Jadi nggak kena dia. Oke, berikutnya di bagian jubahnya. Nah, jubahnya ini benar-benar kain. Ini yang sangat saya sukai dari figur SAF yang menggunakan kain. Jadi kita lebih fleksibel dalam membuat pose untuk jubah-jubahnya ini. Tuh, ini keren sekali sih jubahnya. Jadi jahitannya ini nggak begitu kelihatan, rapi sekali. Jadi kawatnya itu di bagian sini, kawatnya ini. Oke, ini keren nih. Tuh. Oke, jadi jahitannya dari sini. Oke, ini nice sekali sih. Oke, berikutnya di bagian beltnya. Nah, di bagian beltnya ini detailnya seperti ini. Kalau mau dibikin detail lagi, mungkin harus harus ada line colornya warna hitam di sini agar bisa lebih detail lagi beltnya. Dan ini ada gimmicknya kayak gini. Nah, jadi gimmicknya kayak gini doang, nggak ada yang lain. Berikutnya di bagian armor di dadanya. Nah, ini yang keren. Jadi warna-warna clear gitu kayak permata ini yang di bagian kristalnya. Benar-benar transparan dan langsung nembus ke dalamnya. Oke, kayak gini nih. Ini keren sekali sih di bagian ini ya. Jadi kalau motor harus mengkilat-mengkilat tuh ini bisa sekali. Oke, di bagian tangannya, nah ini ada logo simbol dari dragon kayak gitu. Jadi karena memang si wizard ini temanya tema naga, jadi ada logo naga di sininya. Dan di sini yang paling saya suka itu ada bagian kerutan-kerutan di bagian tangannya ini. Jadi berasa kayak kostumnya gitu ya kan. Nih, di bagian tangannya ini ada kerut-kerutan. Di sini juga ada, dan sampai di sini juga ada kerutan-kerutannya. Oke, terus di bagian ini ya, ini ada cantolan buat cincin-cincin ya. Jadi ada 6 cincin, 7 cincin sama yang ada di sini, sama yang ada di sini juga 8 jadinya. Jadi lumayan banyak cincin, dan lumayan juga hati-hati kalau mainkannya. Tadi sempat cecer ya salah satu dari mereka, dan itu membuat saya sedikit panik. Oke, di bagian telinganya ini ada ukiran-ukiran juga kayak simbol magic gitu. Dan di bagian mukanya kristal gitu ya kan, dia nggak transparan ke dalam, tapi warnanya itu warna-warna mengkilat. Jadi seolah-olah itu dia jadi ini ada material yang sama seperti di sini. Nih, di bagian ini materialnya sama seperti ini, kayak permata gitu. Oke, ini keren sih.
Kamen Rider yang menurut saya awal-awalnya saya merasa agak aneh, kok ini mukanya kayak gini, tapi keren loh, filmnya keren, terus dia actionnya juga keren. Oke, kayak gitu ada simbol-simbol di bagian telinganya. Jadi lumayan banyak, pertama di sini, terus di sini, berikutnya di bagian kakinya. Oke, jadi banyak sekali ornamen-ornamen dari simbol-simbol magicnya si Wizard ini. Oke, nice. Oke, sekarang kita masuk ke bagian artikulasi dari SAF Figuar Shinkocho Seiho ini. Kita mulai dari kepalanya dulu, oke? Oke, pertama di bagian kepalanya bisa berputar 360 derajat, tidak ada yang menghalangi. Karena bagian kerahnya juga lumayan anormal. Menunduk ke bawah seperti ini, untuk mendongak ke atas seperti ini. Oke, lumayan. Ke kiri dan ke kanan nih bisa, enak sekali. Oke, ini kepalanya lumayan lah. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini bisa diturunin armornya. Jadi ini ada apa? Ada joynya itu. Jadi ini bisa diputar-putar. Tuh kayak gini. Oke, ini tinggal dinaikin aja kayak gini. Ini di sini bisa diputar seperti ini. Oke. Di bagian ini double join. Bagian tangannya juga bisa diputar seperti biasa. Oke, aman. Untuk bagian tangannya nih yang asik bagian ini sih. Ininya asik banget. Tuh. Juga bisa naikin turun kayak gini, bisa diputar seperti ini. Oke, armor di bagian dadanya bisa ada joinnya juga tuh, ada artikulasinya di sini. Bagian torsonya juga ada artikulasi, jadi sampai sini aja dia. Oke, terus ke belakang dia langsung lepas, tapi joinnya seperti itu tuh, sama semua. Jadi kalau mau diputar ya bisa aja sih sebenarnya. Oke, ini kalau ditekan ini bahaya karena saya merasakan agak-agak sedikit ringkih di bagian ininya. Oke. Untuk bagian jubahnya ini udah nggak ada artikulasi lagi, dia pakai kawat full. Di kakinya bisa ke belakang seperti ini. Bisa ke depan seperti ini. Dan ditekuk seperti ini. Oke. Untuk pahanya dia hanya segini aja, yang ini yang bisa diputar. Di bagian kaki ada kemiringan seperti biasa, dan di telapak kakinya juga bisa diginiin. Oke, jadi kesimpulannya itulah Kamen Rider Wizard Shinkocho Seiho ini adalah lebih baik ketimbang versi yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya itu benar-benar bantet sekali teman-teman, pinggangnya kecil dan lehernya nggak ada. Tapi di Shinkocho Seiho ini udah benar-benar perfect figurnya, jadi wajib lah kalau untuk dikoleksi. Mengingat harganya yang sekarang yang semakin tinggi dan semakin susah dicari. Kalau teman-teman lihat di Tokopedia ataupun di FJB di Facebook, harganya itu murah, 1.200.000 itu ya langsung saja disikat, karena kalau dijual pun bakalan bisa lebih tinggi lagi. Saya nggak tahu ini bakal setinggi apa harganya, tapi ya saya cukup beruntung bisa punya ini tanpa harus menyakitkan hati saya. Ya, jadi saya cukup beruntung bisa beli ini di zaman-zamannya masih sangat murah, oke? Nah, jadi segini dulu video review Kamen Rider Wizard kita. Jadi sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.